terkandung dalam makanan karena berasal dari kemasan produk. Jadi BPA ini biasanya kita temukan dalam produk-produk berbahan plastik ya. Biasanya mungkin kita temukan ada kemasan produk atau barang yang kemudian bertuliskan BPA free gitu ya. Artinya barang-barang atau kemasan tersebut bebas dari bisphenol A atau BPA. Nah, kalau ada makanan yang memang dikemas dengan produk plastik ya, yang kemudian mungkin disajikannya harus dengan melalui pemanasan kembali, atau kita pakai kemasan plastik itu secara berulang-ulang, bisa jadi kemasan produk itu bisa menghasilkan BPA atau bisphenol. Bahaya dari BPA ini apa? Dia bisa menyebabkan kanker ya, karsinogen, dan juga mempengaruhi hormon. Yang selanjutnya dari golongan pewarna buatan, nah ini paling mungkin sering sekali kita temukan. Ada jenis pewarna rodamin B, merah keunguan, ada jenis pewarna methyl yellow, kuning menyala. Biasanya kita temukan di manisan-manisan ya. Kalau di Indonesia, kalau di tempat saya di Kuningan gitu ya, karena banyak manisan. Jadi sering saya temukan manisan itu manisan mangga ya, yang sebetulnya mangga itu mangga muda, tetapi ketika dijual tampak sangat kuning gitu ya, seperti sudah matang. Padahal ternyata kuningnya menyala itu berasal dari produk pewarna yang sebetulnya tidak tahu pewarnanya itu jenis pewarna yang seperti apa. Jadi hati-hati ketika kita menemukan jenis makanan yang warnanya itu sangat cerah gitu ya, sangat menggugah selera, kita harus pastikan dulu jenis pewarnanya apa. Bisa jadi pewarna-pewarna yang memang tampak mencolok itu adalah berasal dari pewarna sintetis atau buatan. Yang bahayanya apa? Bisa menyebabkan masalah saraf dan juga bersifat karsinogen atau bisa menyebabkan kanker. Kemudian yang selanjutnya dari jenis pemanis, ya ini juga mungkin sering kita temukan karena banyak sekali terkandung di produk makanan. Ada jenis aspartam, biasanya produknya juga menuliskan nama pemanis sesuai dengan apa adanya gitu ya. Kalau dari jenis aspartam ya aspartam. Kemudian ada sakarin juga, sukralosa juga. Nah, kalau asesulfaman potasium ini jarang ditemukan. Biasanya aspartam, sukralosa, sakarin, dan lain sebagainya. Kenapa ini berbahaya? Karena dibandingkan gula pasir, gula tebu alami gitu ya, eh, manisnya itu bisa jadi 200 sampai 600 kali lipat manis dari pemanis gula gula alami gitu ya, gula asli. Sebetulnya ketika kita konsumsi dalam jumlah yang rendah gitu ya, sesuai dengan dosis yang kemudian masih dalam level yang normal tidak masalah gitu. Bahkan justru bagus karena eh, apa namanya? Ya kita hanya membutuhkan sedikit saja pemanis ini, aspartam, sakarin, dan lain sebagainya, untuk kita konsumsi sudah membuat produk itu terasa manis gitu ya. Jadi kalau kita bisa mengatur konsumsi makanan yang mengandung aspartam, sukralosa, sakarin tidak terlalu banyak, sebetulnya aman. Tetapi ketika sudah dikonsumsi secara berlebihan, ya misalkan kita mengkonsumsi ciki-cikian, produk makanan kemasan, fast food yang mengandung aspartam atau pemanis buatan terlalu banyak, maka juga berbahaya karena akan memicu kanker, kelainan genetik, dan mungkin juga memicu diabetes dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kelebihan kandungan glukosa dalam tubuh. Selanjutnya, bahan kimia berbahaya dalam obat-obatan. Sebetulnya obat-obatan ini ketika dikonsumsi ada yang kemudian memang fungsinya untuk mengobati, tetapi ada juga yang memang keberadaannya ini tidak seharusnya ada di dalam obat, tetapi muncul di dalam obat gitu ya. Salah satunya kemarin ya yang ada kasus anak-anak tingkat kematiannya tinggi ternyata karena mengkonsumsi sirup obat-obatan yang mengandung etilen glikol. Etilen glikol, dietilen glikol, etilen glikol butil ether gitu ya atau EGBE dalam obat sirup paracetamol gitu ya, obat sirup pereda panas yang ternyata kandungan etilen glikol dan senyawa turunannya ini sangat tinggi. Sebetulnya ketika kandungan dari senyawa ini ada di ambang batas yang diperbolehkan, tidak berbahaya gitu ya, selama ambang batasnya tidak berlebihan. Tetapi ketika ditemukan dalam kasus kemarin, ternyata cemaran etilen glikol, dietilen glikol, dan EGB ini melebihi ambang batasnya.
sehingga dapat menyebabkan permasalahan pencernaan dan sampai menyebabkan gagal ginjal bagi anak-anak yang mengkonsumsi obat ini. Selanjutnya, nah ada juga di bahan kimia dalam jamu yang ilegal, ini juga harus kita waspadai. Jadi namanya jamu ya harusnya mengandung bahan-bahan kimia alami ya, yang kemudian mungkin harusnya berasal dari herbal ya, obat-obatan herbal. Tetapi kadang-kadang ada produk-produk jamu ilegal yang dia itu mengandung bahan-bahan kimia sintetis yang seharusnya tidak ada dalam jamu. Seperti ya fenilbutason, asam mefenamat, paracetamol. Sebetulnya ketika ditemukan dalam obat-obatan dokter ya, obat-obatan dari resep dokter, paracetamol dan mefenamat itu kan biasa ya kita konsumsi untuk menurunkan demam, untuk menurunkan rasa sakit ya, menghilangkan rasa sakit dan sebagainya. Tapi ketika kita temukan dalam jamu, dosisnya ini bisa lebih daripada dosis yang diperbolehkan dalam kandungan obat. Nah, ini harus diwaspadai ketika kita melihat ada kandungan bahan kimia obat atau BKO seperti mefenamat, paracetamol yang itu terkandung dalam jamu. Karena bisa jadi dosisnya melebihi dosis yang diperbolehkan, yang dapat menyebabkan kerusakan hati dan juga gagal ginjal. Nah, mungkin itu ya, Ibu-ibu, beberapa produk kimia yang berbahaya yang kita temukan dalam sehari-hari. Lalu sekarang bagaimana sih caranya mencegah resiko bahan kimia berbahaya di rumah kita? Yang pertama, kita bisa menyimpan barang sesuai dengan jenis kegunaannya. Artinya kita pisahkan barang-barang sesuai dengan jenis dan kegunaannya. Misalkan pembersih atau produk-produk pembersih, ya kita simpannya terpisah dari produk-produk makanan gitu ya. Atau mungkin kita simpan jauh dari jangkauan anak-anak kecil ya, supaya tidak tertelan, tidak dijadikan mainan dan lain sebagainya. Kemudian mengecek komposisi produk sebelum membelinya. Jadi kadang-kadang di kemasan itu, karena produk-produk makanan khususnya ya, produk-produk makanan yang kemudian tersertifikasi oleh BPOM ataupun tersertifikasi oleh halal gitu ya, harus mencantumkan bahan-bahan kimiawi yang memang bisa berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya. Misalkan ketika produk-produk itu mengandung alergen atau bahan-bahan yang memicu alergi, pasti mereka akan mencantumkan bahwasanya produk ini mengandung alergen yang bisa menyebabkan alergi seperti produk kacang-kacangan atau produk berbahan telur, susu, dan lain sebagainya. Juga biasanya ada dicantumkan informasi mengenai bahwasanya produk makanan itu tidak cocok untuk anak usia 5 tahun ke bawah. Nah, ini yang kadang-kadang para orang tua suka tidak sadar bahwasanya ada produk-produk yang tidak boleh dimakan atau dikonsumsi oleh anak usia 5 tahun ke atas. Karena apa? Misalkan karena tadi pemanis buatannya terlalu tinggi untuk anak di bawah 5 tahun. Biasanya produk-produk itu banyak yang mencantumkan keterangan tersebut tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak 5 tahun ke bawah. Seperti contoh apa? Produk wafer, produk kacang atom gitu ya. Nah, produk-produk seperti itu sebetulnya produk-produk yang tidak boleh dikonsumsi oleh anak di bawah usia 5 tahun ke bawah, dan sebetulnya produsen pun sudah menuliskan label itu di kemasannya. Jadi supaya kita bisa menghindari resiko ya cemaran paparan bahan kimia berbahaya untuk kita sendiri ataupun untuk anak-anak kita harus berusaha untuk terbiasa mengecek komposisi produk di bagian belakang produk. Yang selanjutnya membuang botol kosong bekas bahan kimia tadi ya. Salah satunya untuk mencegah terjadinya ledakan, khususnya ketika kita membuang botol kosong bekas aerosol yang bisa memicu kebakaran dan ledakan. Dan juga botol-botol bekas bahan kimia yang lain seperti botol bekas shampoo, botol bekas deterjen, dan lain sebagainya. Usahakan ketika kita mau membuangnya dalam posisi sudah bersih gitu ya, sudah tidak ada sisa bahan kimia lagi. Karena apa? Karena ketika kita membuang botol bekas bahan kimia yang masih ada produk kimia di dalamnya, kemudian kita buang dan kemudian bisa jadi sampah itu tidak tahu ya tempat pembuangan akhirnya itu di mana. Bisa jadi mungkin di TPA gitu ya, di TPA, di tempat pembuangan akhir sampah, atau di TPS gitu ya, di tempat pembuangan sampah, atau bisa juga mengalir ke laut gitu ya, kita tidak tahu kemana perginya sampah yang kita produksi di rumah. Jadi ketika botol cemaran
bahan kimia itu mengalir ke lingkungan, ke alam, atau mungkin ke air, maka bahan kimia yang ada di dalam botol yang belum kosong itu bisa mencemari lingkungan sekitarnya, bisa membuat keracunan hewan-hewan laut gitu ya, bisa menyebabkan cemaran di tanah dan lain sebagainya yang pasti akan kembali lagi ke manusia yang mengkonsumsinya. Kemudian yang selanjutnya tidak memasak dengan suhu sangat tinggi. Jadi ini yang menjadi catatan juga. Kalau kita memasak dengan suhu yang sangat tinggi, gitu ya, minyak yang kita pakai, yang tadinya sebetulnya minyak itu adalah bahan kimia yang aman untuk dikonsumsi, tetapi ketika kita menggunakan suhu yang sangat panas, minyak ini akan mudah terputus menjadi jenis minyak yang tidak baik atau berbahaya bagi kesehatan. Jadi minyak itu ketika dikonsumsi ya, ketika adalah minyak yang baru, merupakan minyak dari senyawa lipid atau senyawa lemak yang tidak jenuh, artinya dia memiliki ikatan rangkap dua. Nah, ketika ikatan rangkap dua ini dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi, maka ikatan rangkap dua yang aman untuk dikonsumsi ini akan terputus menjadi ikatan yang hanya satu rangkap saja. Jadi akan menyebabkan permasalahan kesehatan ketika kita memasak dengan suhu yang sangat tinggi. Nah, suhu yang sangat tinggi ini juga bisa berbahaya karena bisa jadi akan merilis atau menghasilkan zat-zat berbahaya yang kemudian akan dihasilkan dari kemasan atau alat masak yang kita pakai. Contoh saja kita menggunakan alat masak berbahan teflon ya, tetrafluoroetilen, atau kalau kita sering kenal sebagai panci anti lengket ya, berbahan teflon yang warnanya hitam yang ketika dia tergores akan terlihat perbedaannya. Nah, itu berarti alat masak berbahan teflon. Ketika alat masak berbahan teflon ini dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi, maka senyawa fluor yang berasal dari teflon ini akan terilis, akan lepas. Yang ketika terhirup atau ketika tercampur dengan makanan akan menyebabkan karsinogen atau senyawa yang memicu kanker ketika dikonsumsi oleh kita. Jadi secara tidak sadar ya, kita memasak dengan teflon dalam suhu yang sangat tinggi. Nah, senyawa kimia yang berasal dari alat masak yang kita pakai itu tercampur dengan makanan kita, lalu kemudian masuk ke dalam tubuh kita dari makanan yang kita makan. Kemudian membersihkan udara secara rutin ya, ini juga sangat penting karena bisa jadi banyak tadi ya udara-udara hasil dari pembakaran di dapur, di rumah, atau mungkin gas-gas yang berasal dari bahan kimiawi yang kita pakai di rumah, itu sudah memenuhi ruangan kita dan sangat tidak baik untuk kita hirup, sehingga harus secara rutin kita buka ventilasi supaya udaranya refresh kembali gitu ya. Kemudian kurangi kuantitas penggunaan pembersih kimia. Nah, ini untuk menghindari reaksi iritasi atau alergi pada kulit. Jadi sebetulnya kadang-kadang kita terlalu berlebihan ya menambahkan deterjen ke dalam cucian kita ya, cucian pakaian kita. Jadi sangat-sangat berlebih sampai-sampai ketika dibilas pun sebetulnya masih ada bekas deterjen yang masih menempel di dalam pakaian. Nah, itu juga bisa beresiko terhadap kesehatan. Jadi ketika memang tidak terlalu kotor ya pakaiannya, mungkin bisa dipisahkan antara pakaian kotor dengan pakaian yang tidak terlalu kotor ya, tidak terlalu bernoda, supaya penggunaan pembersih kimia itu bisa dikurangi. Kemudian mencuci tangan secara teratur ini juga harus, karena bisa jadi ketika kita sudah memegang sebuah produk kimia yang bisa jadi berbahaya, produk tersebut bisa menempel di tangan sehingga ketika kita mau mengkonsumsi makanan kita tidak sadar bahwasanya produk kimia itu sudah tercampur ke makanan yang kita pegang. Jadi harus teratur untuk mencuci tangan. Selanjutnya ketika kita di luar ya, mungkin berkendara, khususnya mungkin memakai kendaraan bermotor ya atau bersepeda di jalan raya, untuk menghindari paparan karbon dioksida dari asap knalpot, asap kendaraan, kita bisa mencegahnya dengan memakai masker atau juga menghindari memanaskan kendaraan di tempat tertutup ya, di garasi rumah yang belum dibuka dan lain sebagainya, supaya menghindari paparan karbon monoksida. Lalu mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena zat-zat yang ada dalam sayuran atau buah yang bergizi ya, itu bisa membantu kita mendetoksifikasi racun atau bisa ya
meminimalisir ya racun-racun yang ada yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ada beberapa jenis makanan ya dan minuman sehat yang bisa kita konsumsi secara teratur dengan tujuan untuk mendetoks atau mengurangi intensitas racun yang sudah terkandung di dalam tubuh kita. Misalkan contohnya adalah jahe ya, kemudian ada lemon, kemudian ada produk-produk susu juga bisa dan lain sebagainya. Jadi banyak-banyak mengkonsumsi makanan sehat seperti buah-buahan, sayur, dan lain sebagainya. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan ya mengenai jenis bahan kimia yang paparannya bisa menyebabkan bahaya untuk kehidupan kita. Monggo saya kembalikan ke MC. Baik, jazakallah khairan katsiran Mbak Indah atas sharingnya ya. Insya Allah seru banget ya sahabat Salimah tentang bahan kimia yang ternyata memang kita akrab gitu ya sehari-hari, mulai dari pembersih kamar mandi, misalnya kemudian deterjen, ataupun ketika kita masak di dapur gitu ya, alat masaknya, kemudian juga ketika kita bepergian gitu ya, di kendaraan ataupun di luar seperti itu. Jadi betul-betul kita harus bisa mewaspadai gitu setelah kita tahu tadi bagaimana bahan kimia itu bisa berbahaya atau tidak dalam kehidupan kita seperti itu. Baik, selanjutnya barangkali ada sahabat Saimah yang mau bertanya langsung, dipersilahkan. Tadi Bu Hoda itu kan tadi membahas yang masalah mobil Mbak Ida, yang bepergian di dalam mobil itu, yang kemudian tadi sepertinya sudah ada di gambar, cuman mungkin belum dijelaskan lebih jauh, maksudnya yang seperti apa yang kemudian bisa ada kebocoran dan sebagainya yang bisa membuat sampai meninggal gitu. Mungkin itu tadi Bu Hoda di awal sempat menyinggung tentang itu. Baik ya. Jadi kasusnya memang ada ya, Bu Oda. Ya seperti di Indonesia dan di Malaysia juga pernah terjadi kasus demikian. Jadi orang meninggal ketika beristirahat di mobil yang menyala. Nah, sebetulnya ketika mobil menyala, kita di dalamnya dalam waktu yang lama sebetulnya bisa dikatakan aman ketika memang tadi tidak ada kebocoran pada mesin dan lain sebagainya. Karena produksi gas yang dihasilkan dari pemanasan mesin itu akan dirubah oleh, kalau di mobil itu mungkin ibu-ibu yang punya mobil paham ya, ada yang namanya catalytic converter. Jadi hasil produksi pembakaran mesin yang kemudian menghasilkan gas karbon monoksida itu akan dirubah oleh catalytic converter menjadi karbon dioksida CO2 ya, yang itu tidak berbahaya bagi manusia ya. Nah, ketika catalytic converternya ini rusak, ini yang menjadi catatan. Jadi catalytic converter yang harusnya mengubah CO ya, karbon monoksida yang berbahaya tadi menjadi CO2 itu rusak, maka yang keluar akan menjadi CO. Itu CO-nya itu tidak dirubah menjadi CO2. Nah, itu bisa menjadikan orang yang ada di dalam kendaraan tersebut menghirup CO mungkin secara tidak sadar, karena memang CO ini kan tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa ya. Mungkin dikiranya tidak ada kebocoran sama sekali di dalam kendaraan yang sedang dikendarai, tapi ternyata menyebabkan gagal nafas ya karena paparan CO yang sudah terlalu banyak di dalam tubuh. Kalau kebocorannya seperti apa ya itu dia kita tidak tahu, tidak akan pernah bisa merasakan secara kasat mata ya karena gasnya tidak terlihat. Mungkin solusinya adalah dengan tadi memeriksa kondisi kendaraan ya secara rutin untuk bisa melihat apakah catalytic converter yang harusnya bisa mengubah CO menjadi CO2 itu berjalan dengan baik ataukah tidak. Atau mungkin juga terjadi kebocoran dari gas-gas karbon monoksida yang berasal dari kendaraan di depan kita. Misalkan dari lubang jendela kendaraan dan lain sebagainya, ya itu juga bisa masuk paparan CO gitu. Jadi berbagai macam jalannya bisa dari mana saja gitu. Dan memang paling banyak dari kebocoran gas CO yang disebabkan karena catalytic converter kendaraannya itu tidak berfungsi. Jadi harusnya dirubah CO dari pemanasan mobil ini, pemanasan mesin, dia rubah CO menjadi CO2 itu rusak. Jadi tidak bisa merubah CO. Akhirnya
orang yang di dalam kendaraan tersebut menghirup CO dalam waktu yang lama yang tidak dia sadari, akhirnya kemudian bisa memicu gagal nafas. Begitu mungkin, Bu Hoda. Baik, jazakallah khair. Berarti catalytic converternya itu ada di sebelah mana ya, Mbak Linda? Mungkin barangkali yang bisa memeriksa datanya. Juga tidak tahu ya. Yang pasti mungkin di dalam mesin ya. Karena saya juga tidak pernah melihat cece di posisinya di sebelah mana. Iya, baik. Kemudian untuk apa kejadian itu kan seringnya pada yang berhenti ya? Kalau yang jalan enggak ya? Seringnya pada yang berhenti ya? Bisa jadi di yang berhenti, bisa jadi yang kalau yang berjalan mungkin karena dia ada sirkulasi udara ya, artinya mesin itu mengeluarkan aktivitas yang lain selain dari pemanasan mobil. Biasanya CO ini keluar dari pemanasan mobil. Jadi gas yang keluar dari hasil pemanasan bahan bakar yang hanya didiamkan saja kemudian memicu CO. Jadi ya memang biasanya ditemukan kasusnya pada mobil yang berhenti yang dipakai untuk beristirahat lama dan sebagainya. Ya, jazakallah khairan. Bu Hoda mau nyambung tadi yang kasus tadi. Ya, Masya Allah, terima kasih Mbak Linda untuk penjelasannya sangat jelas sekali. Oh, itu di mobil bis itu emang saya sering ngerasain apa kayak gitu apa sering mau pingsan gitu. Terus yang tadi saya cerita itu temen bosnya, dia masih muda, masih umur belum 50 ya. Perjalanan dari Taichung ke Kaohsiung gitu. Jadi pas di jalan itu jantungnya itu langsung stop katanya gitu. Pas dibawa ke rumah sakit di jalan udah nggak bisa ketolong gitu. Jadi saya jadi trauma mendengarnya gitu. Jadi nggak takut mau naik bis lagi tuh. Saya sering seperti itu kayak kayak jantung itu kayak napas itu mau berhenti gitu kalau lagi naik bis. Nggak tahu mungkin kesehatan sayanya yang lagi kurang sehat atau memang bisnya terlalu dingin atau apa gitu. Jadi ya, sekarang sebisa mungkin saya perjalanan jauh menghindari yang naik bis itu gitu. Lebih baik naik kereta lama ataupun yang lambat ya lebih baik naik kereta gitu. Terima kasih Mbak Linda. Jadi kedepannya saya bisa lebih hati-hati lagi. Mungkin itu saja ya Mbak Linda. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Hoda. Sebetulnya kayaknya kalau pusing itu bukan disebabkan hanya oleh gas karbon monoksida saja ya, mungkin yang memang tidak suka bau AC ya. Kalau di bis-bis kota itu atau mungkin di bis-bis di kendaraan di Indonesia khususnya ya, kadang-kadang AC-nya ada yang berbau ya, freonnya yang berbau, mungkin bisa jadi alergi freon dan lain sebagainya. Karena memang karbon monoksida ini tidak berbau dan tidak berasa gitu ya. Ya keluarnya berarti dari cemaran knalpot ya. Jadi kalau di knalpot itu bisa jadi ada CC juga atau di mesin di dalam mobil itu ada CC juga. Ada beberapa titik kebocoran di mobil, khususnya di knalpot yang memang buangan gas itu kan keluarnya dari knalpot. Nah, mungkin knalpotnya itu gasnya masuk kembali ke dalam mobil. Nah, itu yang menyebabkan gagal nafas ya akibat dari karbon monoksida yang terhirup tadi. Ini loh Mbak Linda, kalau misalkan malah lebih senang bau tadi itu apa? Kalau bau gas mobil itu kan apa namanya? Bau Asap AC. mobil gitu. Uh, Bukan asap mobil, bau AC itu bisa tak nggak suka nggak bisa pakai AC gitu. Makanya mungkin kedinginan ya di AC. Tapi kalau menghirup bensin gitu kan mobil kan suka ada itu udara itu malah seger gitu, heran jadinya. Jadi kalau kok menghirup bensin malah hidungnya jadi sehat, seger gitu daripada masuk AC. Iya, iya. Itu ya tadi ya. Berarti kalau yang karbon monoksida tadi kan nggak berbau ya, nggak berbau dan tidak berasa ya. Tapi kalau mungkin ada bau-bau tertentu mungkin itu pengaruhnya dari hal-hal lain tadi ya, seperti mungkin bau AC dan sebagainya. Atau nah mungkin yang tadi apa berhenti tadi kan ya, berhenti atau beristirahat lama itu kan yang mungkin lebih beresiko ya. Nah itu Iya, kalau dari kejadian-kejadian itu berapa lama ya kira-kira berhentinya itu? Atau tergantung mesinnya juga ya mungkin ya? tergantung kebocorannya ya Bu ya. Jadi bisa jadi Hmm. dalam 1 jam saja ketika memang
bocor ya mesinnya, ada kebocoran monoksida, bisa jadi menyebabkan gagal nafas hanya dalam waktu 1 jam, apalagi lebih dari itu. Makanya kalau kita berhenti untuk istirahat, lebih baik berhenti di ruangan terbuka kali ya, daripada kita berhenti di mobil yang menyala, yang mungkin buangan gas dari knalpot itu bisa masuk lagi ke dalam mobil dan kita hirup gitu ya, atau orang-orang yang di dalam mobil itu hirup kembali. Jadi karena kita tidak sadar seperti apa bocornya gitu ya, seperti apa kondisi kendaraan kita, mungkin akan lebih baik kalau kita beristirahat itu di ruangan terbuka gitu ya, tidak di dalam mobil gitu. Ya, karena pemanasannya itu tadi ya yang lebih berisiko pada saat kendaraan berhenti. Karena kan kalau sekarang seperti ini di rest area dan sebagainya itu sering banyak yang beristirahat itu dengan mobil menyala gitu. Kalau apa namanya, mungkin apalagi kalau malam-malam dibuka itu nyamuk gitu. Ya, baik, jazakillah khair, Mbak Linda ya atas jawabannya dan juga Bu Hoda atas responnya atas pertanyaannya juga. Selanjutnya ini ada pertanyaan tentang alat masak nih dari Mbak Alfa. Assalamualaikum Bu Linda, izin bertanya ini soal teflon. Seringkali kita remember sekali terhadap goresan di teflon Bu. Bahkan banyak ibu-ibu di kampung saya ketika teflon tergores justru digosok pakai kawat pencuci panci sehingga warnanya berubah seperti stainless. Nah, bagaimana caranya menjelaskan bahayanya? Berarti kan kalau teflon itu sedikit sekali saja tergores itu berarti kan bahan kimia sudah larut ya, betul-betul tidak jangan sampai tergores gitu kan. Terus apalagi ini sampai digosok pakai kawat pencuci panci itu. Terus bagaimana cara menjelaskannya dengan bahasa yang mudah dimengerti ibu-ibu seperti itu. Ya, baik. Ya baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi ibu siapa ini? Ibu siapa ini ya namanya? Dari Mbak Alfa, Ibu Mbak Alfa. Mbak Alfa. Mbak Alfa. Ya, jadi teflon itu, jadi kalau kita mau beli apa produk alat masak ya memang lebih baik dari produk-produk yang tidak anti lengket sebetulnya ya. Kalaupun kita mau beli produk anti lengket ya mungkin harus agak pricey membeli produk yang agak mahal tetapi tidak berbahan teflon seperti berbahan keramik. Ya, yang mungkin sekarang sedang mulai populer juga alat masak berbahan keramik yang dia memang kandungannya lebih aman karena berasal dari pasir ya, pasir keramik. Jadi ketika dipanaskan pada suhu tinggi pun lebih aman dibandingkan menggunakan teflon. Jadi teflon ini mohon maaf, tidak hanya berbahaya ketika tergores, tetapi tadi ketika dipanaskan dalam suhu sangat tinggi, mungkin di atas 400 derajat ya, atau 200 sampai 400 derajat. Jadi ketika dipanaskan dalam suhu tinggi, teflon yang berbahaya itu kan teflon itu tetrafluoroetilen, ada F-nya, fluoronya yang berbahaya, senyawa fluornya yang berbahaya. Jadi senyawa fluor ini ketika dia dipanaskan dalam suhu tinggi dia akan lepas. Kemudian bisa jadi tercium atau tercampur dengan makanan lalu masuk ke dalam tubuh ketika dikonsumsi. Nah, apalagi ketika tergores, jadi ketika dipanaskan saja dia mudah lepas, apalagi tergores gitu ya, terstretch gitu ya. Kita scratch, kemudian kandungan fluornya pasti bercampur dengan makanan kita. Jadi kalau sudah tergores, karena yang namanya senyawa kimia itu seperti apa ya kalau bisa saya ya seperti kain jilbab gitu ya. Kalau kita gores bagian tengahnya, mungkin kena peniti atau jarum ya, itu kan berudul gitu ya, jaringannya itu atau jahitannya itu. Nah, kalau sudah berudul sedikit aja, habis itu yang sampingnya akan ikut-ikutan nih seperti seperti kain jilbab saya yang memang jahitannya begini ya. Kalau berudul begini, jahitannya akan mudah dilepas gitu kan, yang samping-sampingnya. Begitu pun dengan teflon. Jadi ketika teflon itu tergores, maka di samping-sampingnya struktur senyawa fluor yang di sampingnya pun akan mudah lepas ketika sudah tergores sedikit saja. Jadi lebih baik ketika sudah tergores, apalagi sudah banyak goresannya, hentikan penggunaan teflon. Walaupun memang cemaran fluor ini tidak kita rasakan dalam waktu yang singkat ya, mungkin
tidak kemudian akan kita rasakan, oh gejala kanker itu besoknya atau minggu ke depan, tidak ya. Jadi senyawa-senyawa kimia yang berbahaya ini akan memicu kanker memang dalam jumlah kumulatif, dalam jumlah yang sudah terlalu banyak di dalam tubuh. Jadi mungkin rentan waktunya tidak seminggu 2 minggu, tapi dalam waktu tahunan ya, mungkin 5 tahun atau 10 tahun setelahnya bisa dirasakan akibat dari paparan zat kimia. Nah, yang berbahayanya kan untuk anak-anak kita yang masih muda ya, yang mungkin ketika umur 5 tahun sudah terpapar banyak bahan kimia, umur 15 tahun yang masih muda sudah merasakan gejala-gejala negatif dari paparan bahan kimia, kanker, gejala hormonal dan sebagainya. Jadi, ketika kita sudah melihat kerusakan dalam alat masak khususnya berbahan teflon, maka lebih baik kita buang. Nah, kalau cara menjelaskannya gimana? Ya, disampaikan saja bahwasanya yang membuat teflon aman itu adalah lapisan yang warna hitam, bilang saja begitu. Kalau hitamnya sudah mengelupas, maka alat masak itu sudah tidak aman lagi. Karena yang membuat alat masak itu aman untuk dipakai adalah adanya lapisan warna hitam, yaitu yang merupakan lapisan fluor ya, lapisan fluor atau lapisan teflonnya. Ketika lapisan warna hitam itu sudah mengelupas, maka itu sudah tidak aman lagi dan bisa menyebabkan kanker ketika dipakai terus-menerus. Jadi lebih baik langsung membeli alat masak berbahan stainless atau berbahan keramik yang lebih aman digunakan. Begitu mungkin Mbak Afa. Ya, Mbak Afa sudah menangkap seperti kemudian dia Mbak Afa menyambung dengan wajan bahan keramik tadi ya, sudah dijelaskan memang betul itu lebih sehat ya karena tadi tidak mengandung fluor dan sebagainya tadi. Dan ya berarti sekarang habis ini pada lihat ke dapur masing-masing ini berarti. Kalau masih ada yang berbahan teflon ini berarti harus segera disingkirkan ini ya. Harus diganti dengan yang lebih sehat dengan dari stainless ataupun keramik. Kalau keramik lebih mahal ya. Dan, jarang lihat juga di Taiwan itu di toko-toko yang biasa di pasar itu rasanya masih teflon ya di sana ya, di Taiwan ya. Baik. Jarang saya temukan, seringnya stainless ya, tapi banyak stainless itu yang bisa lebih aman juga. Iya betul, stainless yang satunya. Kalau ya kalau mau yang anti lengket tuh kan keramik itu tadi ya, cuman kayaknya masih agak jarang ya untuk keramik itu kita dapatkan dan jauh lebih mahal ininya ya harganya. Baik, barangkali ada lagi yang mau bertanya langsung dari sahabat Salimah atau mau berbagi, berdiskusi. Tadi tentang jamu itu ya kan, memang itu sering sekali ya kalau kita mendapatkan kasus-kasus yang seperti apa ya, misalnya kayak penyakit lambung dan sebagainya yang karena minum jamu gitu, karena memang jamunya ternyata mengandung steroid gitu. Nah, maksud saya itu apakah produk jamu itu kemudian tidak mencantumkan ya, seperti tadi yang Mbak Ida sebutkan ada beberapa bahan yang terkandung di bahan jamu itu, apakah mereka itu memang tidak menyebutkan ya, sehingga masyarakat yang memakai itu jadi lengah dan ya nggak tahu mengandung apa saja gitu, jadi terus-terusan mengkonsumsi gitu. Nah, seringkali kasusnya kalau yang sering saya dapatkan itu yang bahannya ada steroidnya sehingga mengakibatkan gangguan di lambungnya gitu. Cuman saya juga belum lihat lebih jauh lagi apakah di jamunya itu sendiri tercantum nggak seperti bahan-bahan yang tadi Mbak Linda sebutkan itu ya. Bahaya juga ya kalau seperti tadi yang bahan-bahan itu kemudian tidak disebutkan gitu, disebutkan cuma jamu gitu aja. Gitu. Iya, Ya. mungkin bisa jadi seperti itu. Makanya kalau saya pribadi ketika membeli produk khususnya makanan ya, ini pun tidak hanya makanan sebetulnya, kosmetik, skincare dan lain sebagainya, supaya lebih aman walaupun kita tidak mengerti ya bahannya itu apa, bahan kimia ini namanya apa gitu ya, nggak ngerti kegunaannya apa. Jadi lebih baik memilih bahan-bahan atau produk-produk yang memang sudah punya sertifikasi BPOM ya, at least gitu. Lebih baik lagi ketika yang kita konsumsi ini tidak hanya sudah tersertifikasi BPOM, tetapi juga sudah tersertifikasi halal. Jadi double safe lah ya begitu bagi kita sebagai seorang muslim. Jadi kalau kita membeli produk-produk skincare khususnya atau kosmetik, juga makanan, jamu dan lain sebagainya yang memang sudah belum mempunyai sertifikasi BPOM, ya harus diwaspadai. Bisa jadi memang dia tidak lolos uji BPOM mungkin ya, sehingga tidak mencantumkan
nomor sertifikasi BPOM atau yang lainnya Ya, baik, setelah khair. Ini ada yang berbagi di Mbak Afa masih menyambung dan juga Mbak Irul, ada di Carrefour harganya di atas 2.000 kalau elok gitu. Menyebut merek ini. Nggak boleh menyebut merek gitu. Harganya ada nemu ternyata ya ada keramik ini. Memang harganya lumayan di atas 2.000. Kemudian ini juga ada contoh di grup ini ya, mungkin nanti bisa kita cek lebih lanjut apakah ini yang termasuk keramik itu. Tapi memang namanya ya. seramik gitu kan ya Iya, tulisannya. iya, kalau tulisannya seramik memang seramik dan terlihat tekstur ya seperti butiran-butiran pasir itu biasanya keramik. Dan keramik juga bisa kita pastikan ya dengan cara mengetoknya gitu akan terlihat seperti keramik ya, keramik piring, keramik gelas gitu. Beda dengan teflon yang ketika diketok itu ya bunyinya bunyi seperti besi gitu ya, lenteng gitu. Kalau keramik itu ketoknya keras karena dia lebih padat. Bisa kita lihat dari penampakannya, ada bulir-bulir pasirnya, atau dari harganya pasti lebih mahal dan Ya baik yang 2.000 ke atas tadi itu ya. Kemudian ini dari Mbak Iru, pertanyaan selanjutnya, sekarang ini banyak skincare yang sudah tersertifikasi BPOM dan halal. Yang dikhawatirkan apakah terlalu cepat memutihkan karena pernah ikut seminar yang terlalu cepat memutihkan mengandung banyak merkuri. Atau mungkin apa namanya seperti adakah batas aman atau bagaimana cara mengecek krim itu misalnya mengandung merkuri itu kan kalau dulu katanya diusapkan di emas gitu ya. ya betul. Karena Hg ya, hydroskida itu bisa menyebabkan korosi ketika dia ketemu dengan emas ya atau aluminium gitu. Jadi kalau kita mau lihat dia itu punya merkuri apa enggak, kita oleskan aja ke emas. Bisa terlihat akan ada perubahan warna, bisa jadi lebih merah dan lain sebagainya. Nah, kenapa ada produk merkuri masih punya sertifikasi BPOM dan halal? Sebetulnya karena memang boleh ketika memang ambang batasnya itu ya memenuhi syarat dari uji sertifikasi BPOM dan halal. Artinya ketika memang produk skincare itu batas kandungan merkurinya masih memenuhi syarat dari BPOM, mereka akan dapat sertifikasi BPOM gitu ya dan juga halal. Yang mungkin menjadi titik poin bagi kita adalah jangan sampai kita memakai secara berlanjut mungkin ya. Kalau kita sudah tahu kalau misalkan apa namanya kosmetik itu mengandung merkuri, walaupun memang cepat memutihkan, tapi jangan terlalu sering kita pakai dalam jangka waktu yang lama karena tadi akumulatif ya. Walaupun level merkuri dalam kandungan kosmetik yang kita pakai itu memenuhi syarat BPOM dan juga halal, yang mungkin sangat sedikit sekali kandungannya, tapi kalau kita pakai dalam jangka waktu yang lama dan intensitasnya sangat sering, nanti akan terjadi akumulasi juga dalam kulit kita, dalam badan kita yang bisa jadi menyebabkan tadi resiko-resiko atau bahaya kesehatan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi ya wajar kalau misalkan ada yang mengandung merkuri tetapi masih ada sertifikasi BPOM dan halal karena mungkin mereka memenuhi level ambang batas kandungan merkuri dalam kosmetik tersebut. Kalau kita sudah tahu ada merkurinya ya mungkin pinter-pinter cara pemakaiannya saja ya. Jangan sampai kita pakai dalam waktu yang sangat lama atau dalam intensitas yang terlalu sering. Begitu mungkin Bu Irul. Iya, karena memang bisa sih gitu ya tersertifikasi secara kalau mereka dalam kemasannya gitu. Tapi masalahnya ketika kita memakainya gitu kan akumulasi di tubuh kita itu yang kita nggak bisa menjamin apakah metabolisme kita bisa menghilangkan zat-zat itu atau malah terakumulasi. Kalau produknya mereka lolos itu ya sertifikasi BPOM dan halal. Oke baik, barangkali ada lagi yang mau berbagi. Kemudian tentang aspartam itu ya tadi ya. Sebenarnya itu kan kayak kacang kacang atom gitu ya. Itu kan juga ada aspartamnya ya. Dan yang lain-lain itu juga ada beberapa yang ada aspartamnya. Memang yang paling sering saya perhatikan itu kacang atom yang itu udah ditulis sebenarnya dia udah nulis ya. Mungkin agak kecil tulisannya.
tidak layak atau tidak baik digunakan kalau nggak salah untuk ibu hamil, anak di bawah usia 5 tahun dan seterusnya. Tapi kalau saya ya sering lihat aja gitu kan kalau kacang itu disukai oleh semua usia gitu ya. Jadi kadang-kadang ya betul tadi yang dibilang Mbak Linda tadi, kadang-kadang bahan kimia tertentu yang sudah diberikan peringatan di kemasannya pun kita seringkali luput gitu ya karena tidak membaca. Padahal di situ sudah disebutkan misalnya mengandung aspartam sehingga tidak baik untuk digunakan di ibu hamil di bawah usia 5 tahun dan seterusnya. Itu dan saya lihat juga masih banyak juga usia-usia tersebut atau ibu-ibu hamil gitu yang mengkonsumsi gitu karena padahal sudah tertulis ya mungkin karena dianggapnya kacang gitu ya jadi nggak masalah gitu. Jadi memang betul-betul kita harus memperhatikan tadi kemasan yang terkandung dalam produk yang kita beli ya karena bisa jadi itu mengandung produk kimia yang berbahaya gitu. Terus tadi juga ini juga buat ibu-ibu tadi ya yang kita sering mencuci yang sering mencuci kemudian betul-betul deterjennya berarti harus sesuai dengan takaran gitu ya karena kalau tidak terbilas bisa ya masih ada residunya yang menempel. Berarti harus sesuai dengan tapi tidak semua kadang-kadang mencantumkan takarannya ya kalau deterjen itu. Iya, Atau memang kita tidak. pendekatannya pakai yang ada takarannya. Ya, kalau yang biasa saya beli biasanya ada ya takarannya, misalkan 1 sendok itu untuk 20 liter air, biasanya kan minimal ada begitu ya. Iya, iya. Kalaupun tidak ada ya mungkin sewajarnya ya. Jadi memang karena kita pakai mesin cuci yang tidak terlihat air yang keluar itu berapa volumenya, ya mungkin Mhm. paling paling aman mencuci dengan air mengalir yang manual ya, tidak menggunakan mesin. Kalau pakai mesin ya berarti kita antisipasi dengan menggunakan deterjen sesedikit mungkin, seminimal mungkin ya, karena kita tidak tahu apa namanya, perbandingan antara deterjen dan air yang keluar dari mesin itu seberapa banyak, tidak bisa kita kontrol begitu. Kalau misalkan kita memakai air mengalir manual di ember gitu ya, yang bisa kita betul-betul lihat takarannya, oh 1 sendok cup deterjen dengan 20 liter air, kita bisa ukur sendiri. Tapi kalau kita tidak bisa lihat di mesin gitu ya, kita pakai deterjen seminimal mungkin dengan cara memisahkan pakaian yang betul-betul kotor dengan pakaian yang mungkin hanya bau keringat saja gitu ya, yang bisa gampang dibilas dengan sedikit air sabun. Pakaian kotor yang kemudian kita pisahkan dengan kita cuci manual sebagaimana takaran deterjen yang seharusnya. Gitu ya. Iya, Izin ya tanya, Bu, ya. begitu. Iya, mangga, mangga. Ya, jazakillah khairan, Mbak Linda ini share-nya Masya Allah banget gitu ya. Padahal kalau sering ketemu mah nggak pernah nanya begini, padahal harusnya dimanfaatin ketika tanya gitu ya. Saya tuh mau tanya Mbak, yang terkait gliserin ya. Mungkin tadi sudah langsung saya terlewat ya. Produk-produk kosmetik ya kayak pewarna rambut, kemudian sampo, bahkan lipstik dan segalanya gitu kan seringnya pakai gliserin ya. Itu emang gliserin itu sumbernya apa sih gitu? Karena pada beberapa titik kritis kehalalan pun gliserin ini sering disebut sesuatu yang perlu diperhatikan meskipun dia termasuk misalnya kosmetik eh, ini ya kosmetik dalam kondisi kosmetik vegetarian begitu ya. Karena maksudnya mungkin di sini kita nggak bisa pakai sertifikasi halal semua gitu ya. Itu gliserin mungkin kalau misalnya gliserin itu memang dasarnya dia dari mana begitu sumbernya dari apa gitu kalaupun secara alami mungkin kita bisa dapat dari mana begitu Mbak. Makasih. Ya, terima kasih juga Mbak ya, sepaham saya gliserin atau gliserol itu ya memang sejenis minyak ya yang bisa didapatkan dari minyak nabati ataupun minyak hewani gitu ya. Kalaupun kita memang tidak bisa membedakan namanya itu seperti apa kan, nama senyawanya sama baik itu dari tumbuhan ataupun hewan, namanya sama-sama gliserol atau gliserin. Tetapi ketika dalam produk mungkin ada produk yang mencantumkan tanda bintang gliserin atau gliserol itu berasal dari minyak nabati, berarti otomatis dia berasal dari tumbuhan. Nah, yang masalah adalah yang tidak mencantumkan asal dari gliserin atau gliserol itu dari mana. Jadi kita tidak bisa memastikan itu adalah gliseril atau minyak ya dari bahan nabati, dari tumbuhan atau dari hewani. Jadi ya untuk save-nya
lebih baik kita lihat apakah ada sertifikasi halalnya atau tidak gitu ya. Kalau tidak tersertifikasi halal, tidak bisa kita pastikan itu adalah minyak gliserol yang berasal dari nabati gitu. Jadi ya wallah. Iya, oke Kalau oke. ada Berarti tanda sebenarnya bintang gliserol dari minyak nabati ya insya Allah itu berasal dari tumbuhan ya. Tapi kalau tidak ada tanda bintang gliserinya berasal dari minyak nabati, wallahu alam berasal dari tumbuhan ataukah dari hewan. Yang mungkin bisa jadi iya, berasal dari hewan-hewan yang tidak halal. betul, betul. Ya, sepakat. Oke, baik Mbak. Memang kemarin itu ini ya, maksudnya menarik sekali gitu Glycerin ini kan karena banyak banget kayaknya hampir di semua produk kecantikan apalagi lipstick begitu atau lip balm. Iya, biasanya begitu ya. Ya, terima kasih Mbak Linda, jazakillah khair. Makasih Bu Yanti. Ya, makasih juga Bu Irna atas responnya, atas sharingnya. Semoga kita juga jadi lebih ini ya memperhatikan masalah gliseril itu ya dalam apa semua bahan yang kita pakai, apakah itu make up ataupun juga mungkin di makanan juga gitu ya. Yang sehingga kita juga bisa lebih memperhatikan masalah halal dan thayyibnya seperti itu. Baik, alhamdulillah. Atau ada lagi yang mau sharing sebelum diakhiri? Baik, sepertinya sudah cukup ini ya, bisa memberikan gambaran kepada semua sahabat Salimah tentang bahan kimia yang ada di sekitar kita sehingga kita bisa bisa tetap menggunakan, kita tetap bisa mengkonsumsi makanan-makanan ataupun bahan-bahan yang halal dan thayyib gitu ya, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari, semua, pengaruh yang tidak baik gitu, termasuk juga dari bahan-bahan kimia yang mungkin sering, kita pakai gitu ya. Terus juga ketika kita berkendara dan sebagainya, kita juga bisa lebih hati-hati lagi ya, seperti itu. Ya, nah, nanti mungkin yang di Deko juga bisa jualan alat masak juga itu, Mbak. Yang apa namanya, bahan seramik tadi ya. Kan kan kita pengennya nggak lengket kan biar cepet masaknya gitu. Ya baik, mungkin itu dari kami dari, tim Dekdik, dari tim Dekdik, jazakumullah khairan katsiro atas, semua atensinya, semua partisipasinya dari, sahabat Salimah semua. Semoga apa yang kita lakukan pada kajian Sabila hari ini bisa bermanfaat, bisa memberikan banyak keberkahan dan, bisa menambah, timbangan amal kita kelak di hari akhir nanti. Baik, kami dari, eee, Depdik dan dari semua pengurus mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan istighfar, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Bu Yanti, Mbak Linda. Ya, jazakillah semuanya. Terima kasih, Mbak. Salam. Jazakallah Bu Mel.